Salam dan bahagia, perkenalkan saya Indrasi dengan NIM 2019 008360. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang proses dan definisi manajemen kinerja. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materi, yaitu yang pertama, definisi manajemen kinerja. Kinerja adalah suatu proses strategi dan panduan yang mendukung keberhasilan organisasi melalui perkembangan performasi SDM. Sedangkan manajemen kinerja sendiri adalah proses umpan balik dan komunikasi terus-menerus antar manajer dan karyawan untuk memastikan pencapaian tujuan strategis organisasi. Yang selanjutnya, apa sih manfaat manajemen kinerja bagi bisnis? Yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas. Manfaat manajemen kinerja yang efektif jauh melampaui anggota tim itu sendiri. Kinerja yang baik lebih sering kali mengarah pada peningkatan produktivitas yang dapat memberikan dampak besar di seluruh organisasi. Saat menasehati anggota tim tentang tujuan SMART, didiskusikan bagaimana karyawan akan melacak output mereka dan mengukur kemajuan mereka. Yang kedua, membangun transparansi. Untuk menciptakan sistem manajemen kinerja yang mencangkup transparansi, buat garis besar prosesnya sedini mungkin. Tunjukkan bagaimana mereka harus bersiap dan bagaimana mencapai hasil positif untuk memberikan struktur dan membantu mereka sukses. Yang ketiga, perencanaan untuk perbaikan. Dalam manajemen kinerja berkelanjutan, karyawan dapat dengan mudah memahami kinerja mereka setiap saat. Akibatnya, mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mengelola diri mereka sendiri dalam bekerja, dan mereka dapat menetapkan tujuan dan rencana masa depan dengan lebih efektif. Yang terakhir yaitu yang keempat, mengembangkan pemimpin yang kuat. Program manajemen kinerja terbaik menjadikan pengembangan pemimpinan sebagai bagian dari proses yang berkelanjutan. Anggota tim dapat menetapkan diri mereka sebagai pemimpin potensial saat mereka menetapkan tujuan SMART mereka. Manajer dapat mengidentifikasikan kualitas kepemimpinan selama sering berdialog dengan anggotanya. Yang terakhir itu proses manajemen kinerja. Yang pertama, ada proses perencanaan. Tahap ini memerlukan penetapan tujuan karyawan dan mengkomunikasikan tujuan tersebut dengan mereka. Meskipun tujuan ini harus diungkapkan dalam uraian pekerjaan untuk menarik seseorang yang berkualitas. Tujuan ini harus dikomunikasikan sekali lagi saat seseorang menjadi karyawan baru. Yang kedua, pemantauan. Pada fase ini, manajer dituntut untuk memantau kinerja karyawan pada tujuannya. Disinilah performance management berkelanjutan masuk ke dalam kerangka kerja yang dilakukan oleh karyawan. Dengan proses dan target manajemen kinerja yang tepat, kita dapat melacak kinerja tim secara teratur dan mengubah serta memperbaiki arah kapanpun yang diperlukan. Yang ketiga, perkembangan. Fase ini meliputi penggunaan data yang diperoleh selama fase pemantauan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Mungkin diperlukan pemberitahuan saran atau pelatihan yang membangun, memberikan tugas yang membantu mereka meningkatkan pengetahuan dan kinerja mereka di tempat kerja, atau mengubah arah perkembangan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau mempertahankan keunggulan. Yang keempat, penilaian. Setiap karyawan harus dinilai secara berkala dan kemudian pada saat penilaian kinerja,
Penilaian sangat penting untuk mengidentifikasikan keadaan kinerja karyawan dan menetapkan perubahan yang sesuai. Baik rekan kerja maupun manajer dapat memberikan penilaian untuk feedback dan saran yang membangun. Yang kelima, beri penghargaan. Mengakui dan menghargai kinerja yang baik sangat penting untuk proses manajemen kinerja serta merupakan bagian penting dari keterlibatan karyawan. Kita dapat melakukan ini dengan mengucapkan terima kasih yang sederhana, pengakuan sosial, atau program penghargaan karyawan skala penuh yang teratur. Baik, sekian presentasi dari saya. Sekian, salam.